Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan tambahan karena hari ini adalah Timnas Day, kita akan bikin satu segmen khusus gitu ya, membahas sedikit saja mengenai Timnas Indonesia yang memang masih mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang mana dengan beberapa syarat yang berlaku teman-teman. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, ini untuk peluang dari Timnas Indonesia yang memang kemarin kan sempat dibantai gitu ya, 5-1 oleh Australia, dan nanti malam setengah 9 malam teman-teman juga bisa menyaksikan setelah selesai sholat taraweh tentu saja. Jadi bisa ada kesempatan untuk berdoa dulu lah yang terbaik untuk Timnas Indonesia, karena mau tidak mau tidak ada kata lain, harus menang kalau memang ingin bersaing dengan Australia gitu ya untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun ya peringkat di luar peringkat 1 dan 2 itu memang harus ada kualifikasi, sehingga minimal kita mepet posisi Australia baik itu ketiga atau maksimal banget di posisi keempat klasmen akhir. Tapi yang jelas kalau sampai kalah nanti malam dengan Bahrain, nah ini ya sangat tipis sekali lah, karena untuk pesaing-pesaing yang lain juga udah mulai bagus gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus memanfaatkan situasi di GBK nanti malam dengan berbagai cara. Yang penting menang secara terhormat gitu ya, secara fair, tidak di kandang Bahrain. Dulu waktu di leg pertama udah dilicikan wasit Farna Oge Sarua, lalu juga extra time atau mungkin perpanjangan waktu yang gaib gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang di luar non teknis lah yang menguntungkan timnas Bahrain pada saat itu. Nah sekarang ya kita balas dengan dukungan penuh supporter Indonesia, doa terutama, dan juga memang ya segala upaya lah untuk dari pemain yang menampilkan permainan terbaiknya gitu ya. Dan ini juga ada cywar dari pelatih Bahrain yang mengatakan bahwa saya melihat Indonesia ini sebetulnya memiliki 300 juta lebih penduduk, namun kenapa sedikit orang Indonesianya yang bermain di timnas. Justru setiap timnasnya bermain, maksudnya timnas Indonesia bermain, selalu ada 2 atau 3 pemain baru yang asal Belanda katanya. Jadi ya ini sebetulnya tidak apa-apa juga, cuma ya sedikit ya lucu aja lah katanya gitu ya. Dari 300 juta ya kemana katanya untuk orang Indonesianya. Nah ini sedikit saja dari pelatih Bahrain. Namun ya kalau pelatih Indonesia kita tahu sendiri, ini entah memang tidak pandai berkata-kata, kalah dengan asistennya yaitu Alex Pastur, yang mana ya kalau Alex Pastur ini fasih lah gitu ya untuk berbicara, mungkin menghadapi media, menghadapi untuk tekanan-tekanan mulai dari strategi dan apa, ini lebih fasih menjelaskan. Tapi kalau PK ini atau Patrick Star atau Patrick Kluivert gitu ya, atau Patrick Kluivert, nah ini memang agak sedikit minim dalam menjelaskan lah, yang mana dia juga menjelaskan justru dia lebih takut karena terbayang memori buruk pernah menangani timnas Curaçao katanya, atau Curaçao, yang mana pernah dibantai 4-0 oleh Bahrain, walaupun itu dalam sesi uji coba katanya gitu ya. Jadi ya inilah makanya ya jangan lupa juga teman-teman sejarah bahwa Patrick ini atau Patrick Star ini memang pernah membawa kekecewaan oleh Bahrain gitu, karena pernah dibantai 4-0 ketika menghadapi Curaçao. Dan mungkin saksi hidup di sini ada siapa namanya itu, Mangkasta mungkin di situ yang bisa menjelaskan. Tapi ya ini juga kalau untuk dari Persib Bandung, Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa Dragan
Talajic ini atau pelatih Bahrain ini mempunyai satu taktik yang memang karena teman baik katanya, kata Bojan, ya dia pasti memainkan sistem bertahan dan serangan balik yang cepat. Jadi ya kalau bisa mematahkan itu ya sudah bisa menguasai lah Indonesia gitu ya. Dan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja nanti malam. Amin. Baik, itu sedikit saja mengenai ulasan timnas Indonesia. Lalu kita masuk ke tema utama, apalagi kalau bukan tim kebanggaan kita semua, tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat, baik yang ada di Jawa Barat sendiri, di luar Jawa Barat juga banyak, dan di luar negeri bahkan yang lebih banyak, dari Arab Saudi, dari Riyadh, mangga gitu katanya mau disapa. Assalamualaikum. Lalu juga dari apa ya kemarin ya, Vietnam gitu, atau kalau Malaysia, Brunei gitu kan sudah biasa. Kemarin ada dari mana gitu saya lupa. Kalau yang di sekitaran Jawa Barat mah ya insya Allah lah selalu kita sapa gitu ya. Nah ini juga kalau yang mau nitip komen atau nitip saran kritik, mangga langsung saja di kolom komentar. Kemarin juga sudah ada yang menanyakan kembali mengenai, Kang, apa sih fungsinya Persib Bandung katanya masuk dalam daftar tim terpopuler 50 ya, 50 daftar tim populer di Asia. Nah ini untuk yang pengaruhnya apa ke Persib Bandung? Sebetulnya banyak teman-teman kalau pengaruhnya. Kemarin juga sudah kita jelaskan. Yang pertama tentu saja nilai jual Persib Bandung ini naik dan akan menjadi menarik untuk segi investor gitu ya, atau yang ingin investasi di Persib Bandung menarik, karena ya tim-tim di ini kita bicara Asia gitu ya, tim Asia ya paling kan kalau yang banyak sponsor gede tuh dari Jepang, Liga Korea gitu ya. Nah ini Liga Indonesia ada ke 49, jadi peringkat 49 ini sudah cukup baik juga untuk klub Liga Indonesia yaitu Persib Bandung. Nah mana kalau memang segi keuntungan bisnis ini bisa menjadi peluang bisnis untuk manajemen Persib lebih memajukan Persib Bandung, apalagi kan sekarang punya proyekan mau bangun renov stadion, bangun TC, bangun TG, dan juga ya beberapa wisata yang lainnya gitu ya. Makanya World Bank sendiri atau Bank Dunia sendiri mau masuk gitu membantu manajemen Persib Bandung untuk ya merealisasikan mimpinya gitu ya. Jadi klub yang memang mendunia lah, nanti juga jadi sport tourism untuk GBLA. Nah inilah fungsinya World Bank masuk ke PT PBB teman-teman, untuk berikan support entah itu dana atau pinjaman gitu ya. Kita belum ada info masalah itunya. Lalu yang kedua, apa untuk keuntungannya jika memang Persib semakin dikenal di Asia ataupun yang masuk dalam peringkat-peringkat dunia. Kalau di dunia kan kita masih 599 peringkatnya. Nah ini juga ya menjadi salah satu faktor yang memang pemain-pemain berbakat di luar negeri sana, atau pemain berbakat yang memang ingin mengadu nasib di wilayah Asia, untuk terutamanya karena kan Persib ada di wilayah Asia Indonesia, jadi memilih juga bisa jadi tawaran yang bagus nih, entah itu pelatihnya saat ini Bojan Hodak atau selanjutnya nanti ini, bahwa ya bisa menjual gitu. Kita Persib sudah juara sekian kali, sudah punya produknya ini, sponsornya ini gitu ya, keadaan timnya seperti ini, peringkat kita seperti ini bisa menjadi daya jual yang tersendiri lagi. Jadi pemain-pemain yang mungkin punya kualitas di atas rata-rata pemain Indonesia ya semakin tertarik gitu ya untuk bermain di Liga Indonesia, karena Persib Bandung ya bisa menjadi brand ambassador di situ yang terdepan, karena ya tim Indonesia atau ya Persib ini bisa menjadi punya nilai jual lebih lah gitu ya. Jadi ya lebih mudah menggait pemain-pemain bagus nantinya teman-teman. Itu mungkin diantaranya keuntungan yang bisa diperoleh dengan semakin baiknya penampilan Persib Bandung, semakin nantinya juga fasilitas diperbaiki, jadi semakin menarik lah ke depannya gitu ya. Nah ini teman-teman ada yang mungkin agak sensitif mendengarnya, ada juga yang mungkin biasa saja, ada yang mungkin pasti berpikir aduh kumaha iya gitu ya. Nah ini manajemen Persib Bandung sekarang sudah membuka suara, dan ini eksklusif teman-teman baru mendengar di channel kita lah gitu ya. Insya Allah ya mudah-mudahan mangga saja kalau yang mau men-share silahkan gitu ya. Nah ini kalau untuk manajemen Persib Bandung sepertinya memang kalau musim depan tidak bisa
terelakkan lagi lah gitu untuk merubah kerangka tim. Jadi tidak mungkin 100% tim Persib yang saat ini akan utuh katanya. Nah, ini satu benang merah yang besar banget teman-teman, sudah bisa digenggam gitu ya. Ini sudah fix bahwa musim depan itu tidak akan 100% skuad Persib ini akan kembali. Jadi ada yang mungkin keluar masuk pemain katanya biasa, ini kata manajemen Persib ya. Jadi untuk yang keluar masuk pemain sudah biasa, bahkan ya mungkin kita bisa mendatangkan pemain yang lebih baik lagi daripada yang ada saat ini. Nah, ini ya makin deg-degan lah, kira-kira siapa dengan banyaknya clue dengan banyaknya satu kode-kode kemarin bahkan dari pemain sendiri gitu ya, yang mana menandakan ini menandakan itu. Nah, ini kita masih menunggu juga lah, tapi yang jelas manajemen sudah mengeluarkan itu katanya kalau memang ya kita juga ingin berbuat lebih baik lagi ke depannya, apalagi menatap Liga Asia itu kan perlu perjuangan yang lebih besar katanya. Jadi ya kita juga ingin berbuat yang lebih baik lagi daripada keikutsertaan di Piala Asia sebelumnya. Jadi di ACL 2 ini yang insya Allah musim depan kita ikut lagi lah gitu ya. Jadi ya karena Persib Bandung sudah ketagihan, selain mungkin bonusnya memang besar, dan kedua ini menaikkan harga diri ya klub Indonesia untuk umumnya, khususnya Persib Bandung teman-teman. Jadi ya inilah banyak beberapa keuntungannya, namun yang jelas harus berbenah dari sekarang. Jadi insya Allah katanya musim ini sebelum musim terakhir atau musim ini berakhir itu sudah lengkap untuk puzzle-puzzle di musim berikutnya. Dan juga ya itu tadi, tidak mungkin 100% pemain Persib yang ada saat ini kembali ada di musim depan. Jadi hanya beberapa, tidak besar katanya, untuk perombakan timnya tidak terlalu besar, karena ya kita juga harus menyatukan chemistry, dan juga ya tim yang baik adalah yang sudah mengerti satu yang sama yang lainnya. Namun yang dirubah itu mungkin ya dengan berbagai alasan gitu ya. Mungkin ini mah ada yang kontraknya habis tidak mau diperpanjang atau bagaimana, atau ada tawaran dari klub lain yang lebih besar, ya mangga, karena kan itu sudah kebebasan pemain yang memilih. Jadi ya kalau manajemen mah mengikutin alurnya saja gitu. Kalau memang Bojan Hodak butuh, ada pemain yang memang masih mau dipertahankan, pemainnya oke, ya nggak masalah. Tapi kalau pemainnya nggak mau, Bojannya mau, kontraknya juga agak pabaliut, ya mungkin agak kurang bisa dipertahankan gitulah kira-kira ya teman-teman. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk Persib Bandung. Pemain sudah tahu dengan kondisi saat ini di tim Persib, jadi tidak terlalu mengganggu konsentrasi mereka untuk tetap back to back juara teman-teman. Jadi sekali lagi, pemain, pelatih, ofisial, ekosistem Persib Bandung semua sudah tahu akan ada perombakan, jadi tidak mengganggu ya keseluruhan gitu ya, kecuali ya memang pemain-pemain yang mungkin mempunyai sesuatu yang baperan lah gitu ya. Jadi ya kita doakanlah yang terbaik untuk Persib Bandung. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.